Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alif Raihan dengan NIM 2024 31123. Saya akan menjelaskan UAS kecerdasan buatan tentang analisis pakar. Pada soal yang pertama, saya membuat analisis dari seorang pakar. Saya memilih seorang teknisi AC sebagai pakar karena memiliki pengalaman dalam mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan AC. Saya menyusun profil pakar, kemudian membuat daftar pertanyaan wawancara untuk memperoleh pengetahuan mengenai berbagai jenis kerusakan AC. Pertanyaannya, apa saja kerusakan AC? Apa penyebab AC tidak terasa dingin? Bagaimana cara mengetahui bahwa freon AC sudah berkurang? Apa penyebab AC mengeluarkan air dari unit indoor? Mengapa air AC mengeluarkan suara yang tidak normal? Apa penyebab AC sering mati atau hidup sendiri? Bagaimana cara mengetahui kerusakan pada kompresor AC? Apa yang menyebabkan AC mengeluarkan bau tidak sedap dan lain-lainnya? Ini adalah gejala AC tidak dingin, penyebabnya freon berkurang atau habis, solusinya periksa kebocoran dan isi ulang. Selanjutnya, bagian D, penerapan metode rule based reasoning. Dengan membuat aturan if, then, contohnya jika AC tidak dingin, maka penyebab adalah freon berkurang atau habis. Sebagaimana contoh proses diagnosa ketika pengguna memasuki gejala AC tidak dingin dan outdoor, aturan sesuai sehingga outdoor tetap menyala, sistem akan mencocokkan aturan yang sesuai sehingga menghasilkan diagnosis freon berkurang atau terjadi kebocoran. Ini if, then, contoh proses diagnosanya misalnya pengguna mengeluhkan AC tidak dingin, outdoor tetap menyala. Sistem akan mencocokkan gejala tersebut dengan baris aturan proses inferensi gejala yang dimasukkan AC tidak dingin, outdoor menyala. Kesimpulannya, berdasarkan hasil wawancara dengan teknisi AC, diperoleh sejumlah pengetahuan mengenai hubungan antara gejala kerusakan, penyebab dan solusi perbaikan pengetahuan tersebut, kemudian direpresentasikan dalam bentuk aturan if then menggunakan metode rule based reasoning. Dengan metode ini, sistem pakar dapat membantu penggunaan dalam melakukan diagnosis awal terhadap kerusakan AC. Selanjutnya nomor 2, goal stack planning. Yang pertama, bagian A, penamaan balok. 4 buah balok diberi nama sebagai berikut: balok A, balok B, balok C, balok D. Pada kondisi awal seluruh balok berada di atas meja dan tidak saling bertumpuk. Representasi kondisi awal. Balok A, balok B, balok C, balok D. Selanjutnya, untuk mencapai digunakan dua operator, yaitu pick up untuk mengambil balok dan stack untuk meletakkan balok di atas balok lain. Urutan aksi adalah mengambil balok B lalu meletakkan di atas A, kemudian mengambil balok D dan meletakkannya di atas C. Setelah semua langkah dilakukan, kondisi akhir sesuai dengan goal yang telah ditentukan. Selanjutnya yang ketiga, pada soal ketiga, saya menggunakan algoritma KKN
Dataset yang digunakan adalah Student Performance Dataset dari UCI, Machine Learning Repository. Dari dataset tersebut, saya mengambil 30 data dan menggunakan atribut G1, G2, dan G3 sebagai data nilai serta status beasiswa sebagai label klasifikasi. Kasus yang dipilih adalah klasifikasi kelayaan penerima beasiswa. Pada perhitungan digunakan nilai K sama dengan 3. Selanjutnya dihitung dari jarak antara data uji dengan data latih menggunakan rumus Euclidean distance. Setelah jarak diurutkan, diperoleh 3 tetangga terdekat. Karena mayoritas hasil adalah kategori layak, maka data diuji diklasifikasi sebagai layak penerima beasiswa. Hasil perhitungan data jarak status beasiswa D1 jaraknya 1,41 ya layak. Data yang kedua D3 1,41 layak. Selanjutnya data 3 D2 4,69 tidak layak. Penentuan kelas karena menggunakan K sama dengan 3. Maka diambil 3 data dengan jarak terdekat. Hasil voting layaknya 2, tidak layaknya 1. Sehingga hasil klasifikasi adalah layak. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Andi Muhammad Alif Rayhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.